Kalau misalnya ada waktu atau misalnya nggak mengganggu sinyal, teman-teman boleh dibuka ya ini kameranya. Nah, jadi langsung aja nih, mohon maaf juga kalau telat 1 menit atau 2 menit ya. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang tentunya bahasa Indonesia. Materinya tuh tentang konjungsi. Nah, seperti biasa, seperti minggu lalu, kita sebelum pembahasan soal-soal, kita akan melaksanakan pretest dulu. Oke, di sini saya share dulu ya linknya. Sebentar. Oke, sambil nunggu nih, gimana teman-teman udah pada sarapan belum nih? Sudah. Ya, good. Jadi biar ini ya, biar lebih konsentrasi, lebih fokus. Oke, jadi di sini ada 10 soal yang harus teman-teman kerjakan. Nah, ini linknya. Oke, itu linknya teman-teman bisa langsung klik lalu kodenya 625774. Ya. Oke, sambil menunggu, oke. Teman-teman langsung aja klik lalu tulis kodenya. Ada yang udah masuk? Udah. Udah. Oh, ini seperti biasa sinyalnya sedang tidak kurang mendukung. Nanti teman-teman minta bantuannya buat ini ya, cek apakah udah masuk semua atau belum. Soalnya di sini 8 orang teh. oh 8 orang. Oke. Gimana? Udah ada kenaikan atau masih 8 orang? 11 deh. Oke. Oke, nanti 1 orang lagi ya. Oh, sebentar ya teman-teman. Ini kayaknya nggak bisa dimulai gamesnya karena di saya tuh masih 0. Bentar ya. Saya coba akhiri dulu, lalu saya share lagi linknya.
193.199. Oke, nah coba teman-teman klik lagi link yang terbaru. Soalnya tadi nggak bisa dimulai. Mudah-mudahan yang ini bisa dimulai. Gimana teman-teman, udah ada yang masuk belum? 8 orang teh. Oh. Kak Dea gimana ya? Oh, 10 ya? Ini Kak Dea, kan dari saya, ini tuh masih 0. Oh iya. Nah, kalau misalnya di saya masih 0, sedangkan di teman-teman udah ada yang masuk, jadi di saya tuh nggak bisa mulai. Kalau misalnya dari Kak Dea gimana? Jadi nanti untuk skornya nanti bisa share ke saya gitu. Gimana Kak? Bentar, maksudnya untuk nanti hasil skornya. Jadi kan nanti kan skornya muncul. Jadi untuk saat ini untuk pretestnya dari Kak Dea, apa namanya, nanti saya Lapor share. ke Luhung gitu. Iya, Anak-anaknya. skornya. Oh, jadi anak-anaknya lapor dulu ke saya sampaikan ke Kakak. Gitu bukan sih, Kak? Bukan, jadi ini, apa namanya, skornya nanti bisa Kak Dea screenshot, lalu skornya kirim ke saya gitu. Kan nanti kan anak-anak ini ngerjain pretest. Nah, nanti muncul di layar komputer ataupun laptopnya Kak Dea gitu. Oh, yang sekarang. Tapi di share screen, Kak? Kalau yang pretest. Jadi mereka ngerjain sesuai dengan linknya. Nanti saya coba share linknya lewat WhatsApp, Kak. Gimana, Kak? Jadi apa namanya? Jadi nanti Kakak klik ininya link pretest, lalu mulai kuis gitu. Oh, jadi sama saya dulu nih, Kak. Oke, Iya, untuk saya yang coba ya, pretestnya. Kak. Iya, udah saya kirim di WhatsApp. Soalnya di sini 0 terus. Nggak bisa Jaringan mulai. ya mungkin, Kak? Iya, kayaknya jaringan. Oke, saya coba ya, Kak ya. Iya, di ini. Udah saya kirim di WhatsApp. Saya klik yang mulai kuis langsung ya, Kak? Iya, mulai kuis langsung, lalu klik klasik gitu. Harus buat akun dulu ya, Kak, sayanya ini. Oh. Ya, sebentar gak apa-apa, Kak. Coba dulu. Oke, teman-teman mohon maaf, mungkin butuh waktu beberapa menit karena ya beginilah. Oke, kita sambil nunggu Kak Dea bikin akun, saya coba satu kali lagi. Oh, ternyata ada 8 pertanyaan, teman-teman.
saya coba lagi, kalau misalnya nggak bisa juga berarti memang sinyal dari sayanya yang kurang bagus. Nah, sambil menunggu Kak Dea ya, teman-teman, saya coba satu kali lagi. Bismillah, semoga bisa. 581. Oke, coba teman-teman yang link yang terakhir. Klik link yang terakhir. Kalau misalnya ada yang udah join, nah ini bisa, alhamdulillah. Gimana Kak? Udah bisa? Udah bisa, tapi di saya 4 orang, baru 4 orang. Mungkin teman-teman udah pada masuk. Jadi kalau misalnya di sini udah ada orang yang gabung, bisa dimulai Kak. Cuman tadi kan 0 aja gitu. Iya. Jadi gimana nih Kak? Aku lanjutin atau enggak di Kakak aja sekarang? Nggak usah dilanjutin Kak, sama saya aja, tapi mungkin untuk bikin akun, untuk jaga-jaga aja Kak gitu. Oke, siap ya. Iya. Oke, nah teman-teman gimana? Udah masuk semua atau belum? Soalnya di saya biasa, seperti biasa 15. sinyalnya. 12 ya? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat perjalanan teman-teman. Ada 8 soal. Pelan-pelan, di mana setiap soal itu ada waktunya. Oh iya Kak Dea, ini saya izin dulu ke belakang ya Kak ya? Oh iya, kalau nggak apa-apa. Oke. Ya.
Oke, teman-teman ada yang udah selesai? Atau masih mengerjakan? Sudah teh. Oke, udah ada yang belum? Oke, apakah udah semua atau ada yang belum? Ada yang belum teh? Oh, ada yang belum ya. Oke, ini seperti biasa sinyalnya, jadi nggak kerekam teman-teman yang udah selesai sama yang belum selesai. Jadi nanti kalau misalnya udah selesai semua, diinfokan ya. Upon not connection, make sure your phone has the active internet connection. Learn more. Learn more. When nearby, if for meeting how can get together in any device, move from chat or call to meeting with someone. Enjoy industrially speaking is top rate video and audio quality. Apps are available for Windows, Mac, OS, and Linux as well
It's for iOS and Android. First, but it'll zoom hard and chat together. Okay. Gimana, udah selesai semua? Mungkin. Udah, bisa. Udah deh. Udah, Ya. Teh. Udah, Kak. Oke, kalau gitu coba saya akhiri dulu. Iya. Oke. Nah, ini skornya udah muncul. Sebentar, saya save dulu. Ya. Oke, teman-teman, karena udah selesai semua, gimana soalnya? Nah, kita langsung aja ya kita bahas bareng-bareng soal-soal yang udah teman-teman kerjakan. Di sini saya coba share screen. Oke. Iya. Nah, jadi hari ini kita review lagi, kita pelajari bareng-bareng lagi tentang konjungsi. Konjungsi itu apa ya? Nah, mungkin teman-teman ada yang Kata masih... hubung. Ya? Kata hubung. Iya, betul. Konjungsi itu kata hubung ya. Teman-teman mungkin ada yang masih ingat atau misalnya udah lupa. Nah, kita review lagi. Jadi konjungsi itu adalah kata hubung. Nah, jadi untuk menghubungkan beberapa kata maupun juga beberapa kalimat. Makanya ada yang namanya konjungsi intra kalimat dan juga antar kalimat. Nah, kalau misalnya intra kalimat itu dia tuh ada dalam satu kalimat dihubungkan, misalnya menggunakan kata hubung dan, tetapi, atau gitu. Sedangkan kalau antar kalimat itu yang menghubungkan dua kalimat. Misalnya baik baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, itu atau misalnya hutan ini banjir, karena masyarakat sekitar membuang sampah sembarangan, misalnya gitu. Jadi kalau intra kalimat itu dalam satu kalimat, kalau antar kalimat itu menghubungkan dua kalimat. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Nah, di sini ada teks yang mana harus teman-teman baca di sini. Oke, soalnya itu yang nomor 3 ya, kalimat 3. Jadi kita langsung fokus ke kalimat 3. Di sini bahasa Indonesia hidup dalam keseharian kita, terhampar dari komunikasi ke komunikasi dan sesekali dalam bentuk senandika, baik secara lisan, titik-titik, tulisan. Nah, berarti maupun ya, karena Iya, kalau maupun. baik secara lisan, apalagi tulisan, itu kayak kurang baku. Jadi ibarat kayak kita ngomong sama temen aja gitu. Nah, kalau baik secara lisan terutama tulisan, itu tidak ada yang diutamakan ya, karena lisan dan tulisan itu bisa gitu. Nah, kalau ataupun juga kurang baku, dan juga kurang baku. Jadi yang tepat itu maupun, dan ini merupakan bentuk konjungsi korelatif. Jadi
korelasi, dihubungkan. Nah, jadi yang perlu kita ingat nih ya teman-teman, jadi kita tuh bisa membuat variasi lain dari kalimat itu. Misalnya bagian rumpang dapat diisi dengan kata ataupun, tapi kata baik dalam kalimat itu harus dihilangkan. Dia yang kata ataupun tadi itu, misalnya nih, kita coba ya pakai kata ataupun. Berarti secara lisan ataupun tulisan gitu. Jadi kata baiknya itu dihapus. Itu baru bisa. Tapi kan kalau di sini kan di teksnya ini kan ada baik secara lisan, titik-titik tulisan. Jadi yang tepat itu maupun. Oke, jelas ya teman-teman? Ya, ya kan. Lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, di sini ada ada teks juga, teks singkat. Nah, kata yang bercetak tebal perlu diperbaiki menjadi, nah tidak perlu diperbaiki ya teman-teman, coba kita baca pelan-pelan ya. Bukan dari sini ya, tempe sangat terkenal di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah karena harga yang sangat terjangkau. Kini, tempe dipertimbangkan sebagai pangan fungsional karena kandungan gizi dan substansi yang aktif dengan komposisi gizi yang lebih baik daripada kedelai. Nah, kenapa tidak perlu diperbaiki? Karena itu memberikan keterangan waktu. Jadi kini tuh ya saat ini gitu. Ya jadi saat ini tuh tempe itu dipertimbangkan sebagai pangan fungsional. Jadi kata kini itu tidak perlu diperbaiki. Oke. Kita lanjut teman-teman. Lanjut ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini juga sama seperti soal yang sebelumnya, yang ditanyakan adalah kata yang bercetak tebal. Itu sebagai diperbaiki menjadi, sebentar. Nah, diperbaiki menjadi, kita baca dulu. Oke. Karena perubahan itu, produksi melambat dan tidak memenuhi kuota pesanan. Sehingga hasil produksi yang minim itu berdampak pada target mingguan yang waktu sebelumnya masih terpenuhi. Nah, kenapa sih harus oleh karena itu? Nah, jadi kata ataupun konjungsi sehingga itu tuh kalau misalnya ini tuh jenis yang memang sebagai relasi sebab akibat gitu loh. Kan gini. Pertama kan gini, karena perubahan itu produksi melambat dan tidak memenuhi kuota pesanan. Nah, titik-titik hasil produksi yang minim itu berdampak pada target mingguan yang waktu sebelumnya masih terpenuhi. Jadi ada hubungan antara peristiwa itu sebab akibat. Sebetulnya kita bisa pakai sehingga, tapi nggak pakai koma gitu, teman-teman. Bisa. Tapi kalau misalnya dari awal udah pakai koma, jadi ya sebaiknya kita menggunakan oleh karena itu. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya ini soal selanjutnya, penulisan konjungsi yang tidak tepat. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang dinomorkan. Kita coba fokus pada pilihannya ya, teman-teman. Pertama, kalimat kedua. Kalimat kedua itu mahasiswa Papua dikepung ormas dan polisi di asrama Kamasan di Jalan Kalasan. Itu kenapa benar? Karena kata dan itu sudah tepat digunakan. Lalu kalimat 6. Aksi itu berujung pada kericuhan. Itu tidak ada yang perlu diperbaiki ya, karena memang udah aksi itu berujung pada kericuhan dan tidak ada kata hubungnya. Lalu kalimat 8, bukan menangkap para pelaku pelempar batu, tetapi polisi justru memulangkan mahasiswa dan membiarkan kasus kekerasan itu menguap. Itu sudah benar ya, karena kata tetapinya sudah ditempatkan dengan tepat gitu. Karena biasanya kalau menggunakan tetapi itu biasanya setelah beberapa kata ataupun pada kalimat kedua. Gitu. Lalu kalimat 11, kita lihat kalimat 11, ormas mendatangi asrama, melempari mahasiswa dengan batu, memaki mahasiswa Papua dengan ujaran rasis. Sementara polisi dan aparat TNI cuma diam. Nah, di sini kenapa benar? Karena dari mana ya? Sebentar, dari kata sementara. Jadi sementara ini menjelaskan tentang jadi ada kejadian tapi polisi dan aparat tuh diam aja gitu loh. Nah, jadi sedangkan polisi dan aparat TNI itu cuma diam aja. Nah,
Jadi di sini lebih ke penegasan, ada kejadian di mana seharusnya polisi dan aparat itu melakukan tindakan, tapi ini malah cuma diam gitu. Jadi yang harusnya diperbaiki itu yang nomor 3. Nah, sejak pagi mahasiswa Papua yang belajar di Jawa dan Bali tergabung dalam aliansi tergabung dalam aliansi mahasiswa Papua. Nah, kenapa? Sebentar. Oh, oke. Sepertinya ini ya, yang E ya. Sebentar, saya coba baca lagi. Sejak pagi, mahasiswa Papua yang belajar di Jawa dan Bali tergabung dalam aliansi mahasiswa Papua. Sepertinya benar ya yang ini, yang kalimat 3. Oke. Nah, kalau misalnya, oh iya benar, ada kekeliruan ya teman-teman. Jadi, kata melainkan itu juga bisa ya diganti tetapi. Tapi di sini yang harus kita perlu ingat, ada hubungan-hubungan konjungsi ataupun yang namanya konjungsi korelasi, ini tuh kayak rumusnya ya teman-teman. Kalau misalnya kita ketemu kalimat yang ada kata baik, berarti kata depannya itu baik. Baik apa, titik-titik apa gitu ya. Nah, kayak tadi baik lisan maupun lisan. Nah, berarti baik itu hubungannya dengan maupun. Kalau misalnya kata depannya antara, berarti kata hubungnya dan. Lalu kalau misalnya kata depannya lebih, berarti kata hubungnya daripada. Kemudian kalau misalnya kata depannya itu tidak, kata hubungnya tetapi. Nah, sama juga dengan yang E, tidak hanya titik-titik, tetapi juga titik-titik kayak gitu. Lalu rumus yang F itu bukan titik-titik. Kalau misalnya kata depannya bukan, berarti kata hubungnya melainkan. Sama juga dengan yang rumus yang G, bukan hanya titik-titik, berarti kata hubungnya itu melainkan. Oke, teman-teman, mohon maaf nih ada kesalahan. Berarti ini di sini melainkan ya. Iya, bukan sementara. Mungkin sementara bisa digunakan, tapi tidak mengikuti rumus penggunaan konjungsi korelasi yang tepat gitu. Jadi jatuhnya lebih ke kurang baku gitu. Oke, jadi ini mungkin yang perlu teman-teman catat ya. Takutnya nanti pas mengerjakan UTBK muncul, sedangkan munculnya itu bukan seperti contoh soal ini, misalnya muncul ada kalimat di mana awalnya itu antara. Nah, berarti kata hubungnya dan gitu. Nah, ini rumus-rumus ini yang perlu teman-teman ingat. Oke. Nah, kita lanjut. Ini teks yang selanjutnya, di mana ini soalnya tentang konjungsi yang tidak tepat penggunaan dalam teks tersebut. Nah, kita fokus pada pilihan ya. Di sini yang dipilih itu kalimat 1, 4, 5, 9, sama 10. Kita coba baca yang kalimat 1. Kebutuhan kedelai selalu meningkat setiap tahunnya, tetapi pasokan kedelai dalam negeri masih saja dipenuhi oleh kedelai impor. Udah benar ya, teman-teman? Kalau kata oleh, itu sepertinya tidak perlu diganti, karena ini kalimat pasif, dipenuhi oleh gitu. Jadi pasokan kedelai itu dipenuhi oleh kedelai impor. Nah, yang memenuhi pasokan kedelai itu siapa? Ya kedelai impor gitu. Karena kalau misalnya kata di itu biasanya kalimat pasif dan itu dihubungkan kata oleh. Kecuali kalau misalnya dibalik, kedelai impor memenuhi pasokan kedelai dalam negeri. Gitu. Jadi yang A itu tidak perlu udah tepat gitu. Lalu oke, sebentar. Oke, lalu yang C, konjungsi oleh karena itu pada kalimat 5. Kalimat 5, oleh karena itu, Mentan menjelaskan Kementan mulai fokus untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri untuk menjaga ketersediaan kedelai. Ini tidak perlu ya, teman-teman. Ini seperti soal yang sebelumnya, di mana kata oleh karena itu digunakan
bisa juga dengan menggunakan sehingga, tapi kalau misalnya kita menggunakan sehingga tidak perlu menggunakan tanda koma. Berarti nomor 5 ini udah tepat gitu. Lalu kalimat 9, konjungsi kini pada kalimat 9. Kalimat 9 itu kenaikan harga kedelai saat ini juga disebabkan oleh efek pandemi yang membuat pasar global kedelai tidak stabil. Kenaikan harga kedelai saat ini juga disebabkan oleh pandemi yang membuat pasar global kedelai tidak stabil. Oke. Ini juga udah tepat ya. Jadi ini maksudnya konjungsi saat ini. Pada kalimat 9 itu saat ini sama kini itu sama ya teman-teman. Lalu kalimat 10. Kondisi semakin diperparah ketika negara sudah terlalu bergantung pada impor. Nah, ini udah benar. Kenapa udah benar? Karena ini juga bisa nih ditukar. Jadi seperti ini. Ketika negara sudah terlalu bergantung pada impor, kondisi ini semakin parah gitu. Jadi untuk yang nomor 10 itu sudah tepat ya, teman-teman. Jadi yang tidak tepat itu konjungsi pada kalimat 4. Kita coba baca ya. Kita baca lagi. Belum lama ini, para pengusaha tempe dan tahu mengadakan aksi mogok produksi karena harga kedelai naik. Akan tetapi, harga komoditas tahu dan tempe tidak boleh naik. Nah, jadi di sini pembahasannya penggunaan akan tetapi itu kurang tepat karena akan tetapi itu kan bisa digunakan tuh yang antar kalimat ya. Nah, sedangkan di kalimat 4 itu kan intra kalimat gitu loh. Ini coba kita baca. Belum lama ini, para pengusaha tempe dan tahu mengadakan aksi mogok produksi karena harga kedelai naik. Jadi, tetapi harga komoditas tahu dan tempe tidak boleh naik. Oke, kita lanjut ya. Ini, soal selanjutnya ini kalimat 7. Dapat bisa menjadi bentuk kalimat baru dengan menambahkan konjungsi. Kita fokus pada kalimat 7 ya. Kita baca dulu nih. Kebijakan ini agaknya terfokus pada ancaman membengkaknya defisit APBN, sustainabilitas fiskal, dan gejolak nilai rupiah. Sebelum krisis, industri manufaktur mampu tumbuh dengan 2 digit, yaitu rata-rata sekitar 11% selama 1974 sampai 1977. Oke. Jadi kalimat 7 ini kan ada 2 kalimat ya. Nah, jadi baiknya pada kalimat 7. Nah, jadi baiknya harus ada yang pakai rumus tadi gitu. Yang jadi menggunakan padahal sebelum kata sebelum dan tentunya memberi tanda baca titik setelah kata rupiah. Jadi konjungsi padahal itu berfungsi untuk menghubungkan 2 unsur. Nah, biar nggak bingung, kita coba kopas dulu ya, teman-teman. Kita copy paste dulu kalimat 7, biar kita coba baca lagi. Sebentar. Oke. Nah. Nah, jadi kan, oke, kita coba ya, sebentar. Oke, jadi di sini, jadi di sini dapat dipisah konjungsi padahal. Konteks tersebut. Oke. Nah, jadi di sini nih, yang oke, kita edit aja dah ya langsung ya. Yang ini berarti kata rupiahnya kita ganti jadi titik. Nah, terus kita tambah deh padahal
Sebelum krisis, industri manufaktur mampu tumbuh dengan 2 digit, yaitu rata-rata sekitar 11% selama 1974 sampai 1977. Jadi kata padahal itu lebih ke apa ya, penegasan dari kalimat ini gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, di sini kata penghubung antar klausa bermakna syarat terdapat pada kalimat syarat ya, yang A. Di Indonesia banyak lahan pertanian yang subur. Itu nggak ada ininya ya, nggak ada kata hubungnya. Lalu B, karena hujan terus-menerus daerah itu banjir lagi. Nah, itu yang tadi saya kasih contoh ya. Jadi ini lebih ke penyebab dari banjir itu apa? Ya, hujan terus-menerus gitu. Berarti itu penyebab, bukan syarat. Lalu yang D, kepercayaan dari seorang jangan kau sia-siakan. Itu nggak ada. Lalu yang E, kita harus berhati-hati agar kita selamat di sana. Nah, di sini kata agar itu kenapa kita tuh harus hati-hati ya, itu jadi biar kita selamat gitu. Kita selamat di tempat itu gitu loh. Nah, jadi kata asalkan itu, jadi pilihannya itu C. Kenapa? Karena asalkan. Kata asalkan itu tuh merupakan konjungsi yang bermakna syarat gitu. Misalnya, semua bisa masuk ke wahana itu, asalkan memiliki karcis. Itu kan berarti kan syarat kan, syarat masuk ke wahana itu, ya kita harus punya karcis gitu. Sama, kita semua bisa sehat, tapi syaratnya kita harus mengkonsumsi serat gitu. Jelas ya, teman-teman? Ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu konjungsi antar kalimat namun dapat ditambahkan di awal. Oke, kalimat 4 dan 10 ya di jawabannya. Nah, jadi konjungsi namun ini tuh fungsinya untuk apa ya? Kontrasnya gitu loh, atau mempertentang pernyataan. Coba kita baca. Meski sebenarnya mudah mencuci tangan dengan sabun secara rutin. Oke, sebentar. Sering kali dianggap sering dianggap tidak praktis. Nah, jadi namun meski sebenarnya mudah mencuci tangan dengan sabun secara rutin yang di sini. Lalu yang kalimat 10, karena kenapa pakai namun yang kalimat 10, karena di sini tisu basah antiseptik bukan hanya bisa membunuh bakteri dan kuman, melainkan juga virus termasuk virus corona. Namun tidak semua tisu basah bisa membunuh virus corona. Gitu. Jadi lebih ke apa? Sebetulnya ya nggak semua, jadi kayak kontrasnya gitu ataupun pertentang pernyataan dari kalimat yang sebelumnya. Gitu. Kak, kalau saya kan, aduh, kalau saya kan itu Oke, 7 sama 10. Nah, itu kan 4 sama 7 itu kan sama-sama meski depannya. Itu kenapa enggak 7 jawabannya? sebentar. 7, oh ini. Meski lebih praktis ketimbang cuci tangan dengan sabun, efektivitas penggunaan tisu basah tidak bisa dipandang sebelah mata. Coba, kebutuhan akan hal itulah yang menjadikan tisu basah ada. Kebutuhan akan itulah yang menjadikan tisu basah ada. Meski lebih praktis ketimbang mencuci tangan dengan sabun, efektivitas penggunaan tisu basah tidak bisa dipandang sebelah mata. Coba kita bandingkan dengan yang 3 sama 4 ya. Menurut laporan global, mencuci tangan dengan sabun adalah cara yang paling efektif untuk mencegah. Namun meskipun sebentar. Oke. Meski sebenarnya mudah, mencuci tangan dengan sabun secara rutin seringkali dianggap tidak praktis. Kalau yang di sini, iya ya, sebentar coba baca lagi. Tidak semua tisu basah bisa memakan. Namun yang lebih praktis untuk mencuci tangan. Sebentar. Kebutuhan akan hal itu yang menjadikan tisu basah ada. Meski tidak
Apa karena perbedaan 3 sama 6 ya, Teh? Apa 3 sama 6? Iya. Iya, kayaknya kan Perbedaan konjungsi kalian. ini mempertentangkan kan. Kalau Iya. sama 6 udah ada yang dipertentangkannya gitu. Oh Bentar iya. ya. Barusan tadi. Oh iya, benar. Oke, terima kasih teman-teman udah membantu. Ya, berarti itu ya alasannya karena apa namanya nggak ada hubungannya. Sedangkan kalau yang 4 sama 10 itu dia ada hubungannya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, ini kita lanjut ke post test ya. Oke, gimana sebelumnya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, kita mengingat waktu juga ya, karena ada yang mau sholat Jumat, mungkin kita langsung aja. Langsung ke post testnya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan sinyalnya mendukung ya, teman-teman. Oke, itu linknya teman-teman bisa langsung klik linknya. Kalau itu kodenya. Teman-teman udah masuk semua? Baru 11. Oh, oke. Soalnya di sini baru masuk 2. Ya ampun, sinyalnya nggak bagus banget ya. Oke, nanti kabarin ya kalau misalnya udah masuk semua. Kak, Oh, ini emang 11 ya? Iya? ya, Kak mau nanya, kalau ini linknya fleksibel gak ya waktunya? Waktunya di sini ini sih Kak, jadi setiap soal itu ada waktu gitu. Ada yang 30 detik, ada yang 45 detik gitu. Oke, ini Kak, kan ada 3 orang ya Kak, yang 2 orang sedang ujian sekolah dan 1 orang sedang izin gitu. Iya. Iya, jadi itu gimana ya Kak? Oh iya, nanti kayak minggu lalu aja. Jadi bisa menyusul. Nanti saya kirim lewat Microsoft Word aja. Nanti saya kirim ke Kak Dea lewat WhatsApp. Jadi nanti Oke. saya periksa gitu. Oh iya, siap Kak. Oke. Soalnya Teman-teman, soalnya ya? berarti bukan yang di link ini ya Kak? Soalnya nanti Kakak kirim ke Soalnya saya. sama. Soalnya sama seperti di link ini. Nanti saya bikin versi Microsoft Word-nya gitu. Oh oke, makasih banyak ya Kak. Ya, sama-sama Kak. Oke, teman-teman kita mulai ya. Karena memang sudah hanya 11 orang. Oke.
Selamat mengerjakan, teman-teman. Kak, Ya, tadi ada yang bertanya, ini jawabannya perlu di screenshot ke saya atau enggak ya? Nggak usah ya, Kak? sekarang lagi kuis ya? Iya. Oh, nggak usah. Nanti skornya ada kok muncul semua. Oke, makasih, Kak. Ya, sama-sama, Kak.
Oke, gimana teman-teman? Udah selesai semua atau belum? Teh, saya boleh izin live dulu. Ya. Oh iya, Sudah selesai. oke. Terima kasih, Dimas. Ya Teh, sama Teh. Saya mau sholat Jumat. Oh iya, oke. Kalau udah selesai nggak apa-apa. Makasih banyak Teh. Iya, terima kasih juga, Dimas. Sampai jumpa minggu depan. Salam. Oke, teman-teman ada yang udah selesai atau ada yang belum? Atau udah selesai semua? Udah, Teh. Udah. Ada yang belum? Udah, Teh. Oke, udah semua ya. Oke. Berarti saya akhiri dulu. Saya akhiri dulu kuisnya di Quizzes. Iya, oke, sudah muncul skornya. Nah, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas tentang tadi nih? Kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Gimana? Tadi untuk soal-soal post-test tadi. Yang nomor 5, Teh. Oke. Kita coba cek ya yang nomor 5. Sebentar. Oke, saya coba share screen ya. Yang hair belum beres tapi tamat. Oh iya, oke. Mungkin gimana ya? Mungkin Herlina sebentar belum beres ya. Nanti atau kalau mau ikut yang apa namanya yang pakai Microsoft Word gimana? Oke, saya coba share screen ya. Oke, nanti Kak Dea yang akan kirim soalnya ya, Herlina. Nanti saya kirim ke Kak Dea soalnya. Oke, kita coba yang nomor 5 ya. Habis itu kita tutup karena waktunya sudah mepet. Nah, ini nomor 5 ya. Penggunaan konjungsi yang tidak tepat pada teks tersebut terdapat pada kalimat nomor. Oke. Teh, bukan yang ini. Jadi yang mana tuh?
Ini, Yang awalnya pertahanan defensif. oh oke, sebentar ya. Saya coba cek dulu. Oke. Ini ya, pertahanan defensif. Oke. Nah, di sini jawabannya itu yang B. Coba kita baca dulu. Origin konjungsi yang tepat pada kutipan teks tersebut. Kita cari yang ada konjungsinya ya. Untuk ikut melaksanakan korban dunia, perdamaian abadi, dalam konteks internasional tersebut, merupakan indikator penting dan konkret dari peran suatu negara dalam memberikan kontribusi menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Melainkan dalam konteks internasional, kalimat tersebut merupakan sarana peningkatan secara langsung dalam penggelaran operasi internasional. Oke, kita coba lihat. Oh, ini kayaknya belum di apa ya? Belum ditebalin atau belum ditandain yang mana sih yang harus diperbaiki gitu ya? Iya, teh masih bisa. Iya, nanti saya coba ini saya perbaiki. Jadi ini tuh yang harus diperbaiki itu yang daripada. Jadi harusnya oleh Menhan Prabowo sejalan dengan, jadi ini pertahanan defensif yang diungkapkan oleh Menhan Prabowo sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Iya benar. Itu. Lalu komitmen Indonesia untuk ikut, yaitu komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan sosial. Nah, sementara itunya itu setelah ini apa namanya? Setelah keadilan sosial. Sebentar. Bukan yang ini, yang melainkan. Iya benar. Karena kan melainkan kan juga termasuk kata hubung ya. Jadi yang perlu diperbaiki itu yang itu gitu. Melainkan dalam konteks nasional. Jadi sementara itu dalam konteks nasional keterlibatan tersebut merupakan sarana peningkatan profesionalisme. Gitu. Jadi ini kekurangan dari soal ini tidak di apa ya? Yang bikin bingung tuh sebenarnya yang diperbaiki itu yang mana? Oke, itu ya. Iya, teh. Oke, ada lagi? Sepertinya masih ada nih, 5 menit lagi. Ya, karena kan sampai jam 11:30 atau takutnya teman-teman ada yang mau sholat Jumat juga kan, kalau sekiranya udah selesai, kita sudahi, tapi kalau misalnya ada lagi nih yang misalnya masih bingung sama soal post-test, kita bisa bahas bareng-bareng lagi. Gimana? Apakah sudah cukupkah? Sudah cukup ya, teman-teman? Iya, Teh. Oke, dari saya mungkin cukup sekian dari pembelajaran kita hari ini tentang konjungsi bahasa Indonesia, dan dari saya juga minta maaf sebanyak-banyaknya. Pertama dari soal sinyal, lalu dari cara pembahasan dari saya, kemudian juga kekurangan-kekurangan lainnya, mohon maaf. Terima kasih banyak teman-teman udah aktif juga selama pembelajaran hari ini. Tetap semangat, bismillah, semoga yang diimpikan itu bisa terwujud. Amin. Oke, saya kembalikan lagi ke Kak Dea.
Oke, gimana Kak Dea? Oke, Kak Dea, gimana? Oke, kita sambil menunggu Kak Dea. Nah, jadi buat teman-teman, pokoknya tetap belajar tapi jangan terlalu diforsir. Karena kalau misalnya diforsir, nanti malah pada saat hari hanya kita jadi ngeblank, terus jadi lupa, kayak gitu. Pokoknya sewajarnya aja, kalau misalnya udah capek, udah jenuh, istirahat dulu, kayak gitu. Yang penting kita bisa membagikan waktu, kan teman-teman udah dewasa lah, udah mau jadi mahasiswa, pasti udah bisa yang namanya belajar untuk memanage waktu, gimana waktu untuk belajar itu kapan, waktu untuk main itu kapan, waktu untuk menenangkan diri itu kapan, waktu untuk refreshing itu kapan. Oke, Kak Dea? Oke, sepertinya Kak Dea, bentar ya teman-teman. Kak Dea? Kayaknya Halo teman-teman. Ya. Iya. Maaf kan tadi suaranya saya nggak keluar kayaknya. Oh iya. Oke. Oke, udah selesai ya teman-teman. Alhamdulillah sesi kedua pada hari ini telah selesai. Ini masih ada waktu 15 menit. Mungkin untuk yang laki-laki boleh persiapan Jumatan. Buat yang perempuannya boleh nih nge-review-review lagi materi yang telah dikasih oleh Kak Luhung. Dicukupkan saja nih Kak. Iya. Oke, cukupkan. Mari kita menutup pembelajaran sesi kedua ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk semuanya. Semoga selamat menjalankan aktivitas kalian. Nanti ya teman-teman masih ada belajar lagi, dan untuk Kak Luhung mungkin ada mengajar lagi atau aktivitas lainnya. Semangat untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.